Bali, Indonesia, and I'm here at a vanilla plantation because what for me is very important is high quality. So it means a stick with a lot of vanilla. So here is a nice place to see how it's growing, and they really know how about quality, and that's why I'm here for. So you see the sticks. It won't come out. Here you are. And I use this for cooking and to aromatize my tea because I'm selling high quality tea, so I need also high quality vanilla, and that's why I'm here. Good. Paling 20 mdpl nih dari permukaan laut. Lautnya dekat dari sana. Nah, hari ini saya memberikan semacam perawatan untuk pengaturan sulur. Tadi masalah nanam kan sudah Pak ya, di rumah. Nah, sekarang Pak, ini penting ketika kita melakukan penanaman vanili. Sebenarnya ini saya praktekkan satu ya. Nah, nanti ini sebenarnya kalau udah usia seperti ini untuk memperbanyak daripada keluar tunas baru sehingga nanti berpotensi mengeluarkan buah lebih banyak. Kalau dikasih sulur jalan aja begini, dia potensinya apalagi tidak dipotong pucuknya. Kalau nyentuh tanah cenderung di sini tidak mau berbuah dia Pak. Nah, maka kita lakukan pemangkasan biar nanti kalau ada banyak tersisa di sini, biar di sini dia keluar bunga. Ya, ini kita pangkas di sini untuk persiapan nanti mau kita jadikan keluar bunga ya. Nah, begini, kalau bisa segini. Ini kalau udah nanti masuk usia di 2 tahun bisa kita jadikan bibit. Kalau belum sebenarnya belum banyak. Ya. Ini sebenarnya Pak kalau yang gelantung-gelantung gini Pak ya. Nah, contoh. Nih, contoh. Ini kita sudah bisa potong Pak di sini Pak ya. Nah, sehingga apa? Ini menjadi sulur tua. Dan nanti akan keluar tunas pasti Pak di sini. Sini jadi regenerasi sulur baru. Sehingga kita nanti kalau ada waktu Pak ya, mulai sekarang ini kita bersihkan akar-akar ini. Akar udaranya nih, ini ya. Nah, kalau kita terus saja kasih menjalar seperti ini, nanti kita susah mau berbuah dan sulur pun hanya memanjang seperti itu. Kalau seperti ini, nanti di sini lagi keluar, nah kayak ini misalnya keluar lagi, kita potong lagi kan, kan banyak seperti rambut kita. Anggap kita nanti berharap kita banyak kutunya. Tadinya kutunya buah bunga kan di sini keluar kutu gitu kan. Kalau seperti ini sistemnya, apalagi ini akar udara yang nyentuh menjadi akar yang pencari nutrisi yang tidak maksimal sehingga ini tidak mau dia tua nanti. Karena dia ada banyak asupan nutrisi sehingga dapat N yang banyak sehingga ini tidak produktif jadinya. Ini penting sebenarnya harus diketahui oleh petani kecuali tanaman kita misalnya masih sedikit Pak sulurnya ya. Di sini tajarnya ini belum berisi. Bisa ini dipotong di sini. Sehingga ini untuk penuaan ya. Ini kita kasih ke sana jadi bibit baru. Sokal Pak. Nah, itu bisa. Nah, ini pun akar ini ada waktunya. Kayak ini kan akar udara yang mau menjadi akar produktif. Bisa Pak. Tapi ini akarnya tidak tahan. Nanti dia keluar lagi yang mempertahankan daripada tanaman. Ini kasih ini pasti hidup kasih sana Pak. Dan jangan ini ditutup ya. Biarin seperti itu. Sehingga sulur yang ini sebagai persiapan tahun depan kalau misalnya iklim cocok, ini bisa nanti akan mengeluarkan bunga. Sederhana Pak, tidak sampai 4 jam Pak. Ya latihannya. Nah ini penting. Ini dibuang seperti ini. Ini nanti Bapak tolong treatmentnya begitu yang di sini. Jangan banyak karena Bapak jarang ke sini, owner kita. Ya ini dibersihin begini. Coba perlakukan seperti ini Pak ya pengaturan sulurnya sehingga rapi Pak. Dan tidak ada yang begitu begini ini kan. Nanti ini juga tumbuh rapi seperti ini. Ini bersihin semua. Nah, ini kan karena kebanyakan tanaman. Kurangan juga. Tenaganya kurang. Nah, Tanamannya puluhan ribu ini. Iya. Ini sebenarnya udah ada terlalu banyak nih. Nah ini Pak. Nanti ditanam aja ya Pak ya. Coba kasih diam ya Pak ya. Saya potong di sini. Kalau enggak juga nanti lama enggak mau berbuah ini.
Ini harus kasih gini ya. Kan gunting ini di mobil saja mak. Nanti satu selain tanaman kita rapi Pak. Nggak melilit dari sini Nah, Pak. iya. Ini makanya saya harus praktek di sini. Nah ini Pak, kalau sudah aja. Ini kita coba potong Pak ya untuk di sini ya, demi kebaikan ya. Iya. Ini juga kita potong. Ya enggak mati kasih ini coba jamun ya. itu ya. Ini satu dua memiliki fungsi Pak. Kalau belum nanti untuk berbunga, ini dia bisa banyak keluar tunas loh Pak. Lebih rimbun jadinya. Karena tidak mungkin kita dapatkan buah banyak ketika hanya sulurnya gitu-gitu aja, menjulur gitu. Kalau ini bisa nanti ada dua. Dulu kan ada sampai dua ya keluar Pak ya. Ketika dipangkas Pak ya. Ini saya wajib di anggota semua di PPSB harus dari segi budidaya. Aduh, betul benar. Aduh. Sing damai Pak ya, Om. Sing damai Pak ya, kemudian bu di. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Trinaya DSU Channel. Semoga channel saya semakin berkembang dan mampu memberi inspirasi bagi banyak orang. Tapi mohon dimaklumi para sahabat dimanapun Anda berada. Tentu channel saya ini jauh daripada sempurna. Kritik dan saran Anda tolong tulis di kolom komen. Para sahabat tani, di hari yang baik ini tentu saya tadi habis menerima beberapa teman pencinta perkebunan sharing di rumah saya. Tentu hari ini saya akan membagikan inspirasi saya seorang petani. Para sahabat, ketika kita mau menjadi petani, apapun juga tidak harus menjadi petani. Tentu kita harus mendapat inspirasi dan mungkin filosofi dari serigala dan singa para sahabat. Kita harus banyak mencontoh dari dua sifat binatang ini ketika kita mau menjadi petani-petani hebat. Tentu setiap orang memiliki tujuan yaitu kebahagiaan. Tentu kebahagiaan itu harus dibarengi dengan usaha. Nah, dalam berusaha ini, walaupun kita menjadi petani paneli, tentu kita harus memiliki semangat seperti singa. Dan bila perlu kita harus juga bagaimana memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap seperti serigala. Kenapa saya katakan demikian? Karena di balik kejelekan daripada serigala yang merupakan sebagai hewan makan segalanya, tentu juga kita sebagai manusia perlu mencontoh dari komunitasnya. Dia mempertahankan sekali komunitasnya. Mereka adalah makhluk yang bergerombolan, yang dia itu berombongan. Itu adalah sikap daripada bagaimana kita jadikan semacam contoh membangun suatu persatuan ataupun komunitas. Nah, itu yang kita bisa ambil dari serigala. Nah, serigala itu tentu ketika kita menjadi petani, mulailah kita bergaul dengan segala latar belakang sehingga kita menjadi petani-petani yang hebat. Nah, tentunya kita tidak harus lepaskan motivasi singa yang sangat luar biasa. Fokuslah di salah satu komoditi yang kita cintai, sehingga kita menjadi orang yang nomor satu di bidang itu sendiri. Nah, mungkin kalau tidak nomor satu, minimal kita dapatkan hasil dari fokus kita untuk melakukan kegiatan fokus di komoditi. Misalnya kalau contoh saya di paneli, teman-teman mungkin di komoditi yang lain. Karena kita dapat banyak mendapatkan semacam contoh dari sikap-sikap atau sifat-sifat binatang seperti singa ini. Dia tidak pandang bahwa besar atau kecil mangsanya. Dia fokus pada mangsa sehingga mereka bisa menaklukkan mangsa walaupun gajah sekalipun. Begitu juga kita petani. Ketika kita sudah fokus, misalnya kita menekuni salah satu komoditi, tentu tantangan dan rintangan itu tidak akan kita jadikan alasan untuk kita berhenti, para sahabat. Karena ketika kita berhenti, semangat itu cenderung kita akan pada titik kekalahan. Maka tidak ada harganya ketika kita kalah dalam suatu perjuangan, maka kita hanya bisa akan merenung. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang memang punya sifat leadership dan sifat-sifat yang
bekerja keras, tentu kekalahan ataupun kegagalan tidak menjadi ukuran untuk berhenti kita untuk berbuat. Tapi jadikanlah kekalahan ataupun kegagalan suatu proses pembelajaran sehingga kita menjadi petani-petani yang lebih baik. Kita bersyukur hidup di negara yang agraris, yang begitu luar biasanya karunia Tuhan memberikan kita bisa hidup di negara yang sangat tercinta ini. Dari Sabang sampai Merauke tidak satupun ada pulau yang tidak bisa kita jadikan ladang untuk berinvestasi di bidang pertanian, para sahabat. Sebenarnya kita adalah negara superpower, tapi karena belakangan ini orang dan mungkin beberapa oknum pejabat kita tidak fokus di bidang pertanian sehingga kita tidak bisa menjadi negara kuat seperti China dan Amerika. Kalau kita saja mau fokus di bidang pertanian, saya yakin Indonesia menjadi negara superpower. Kita mulai belajar teknologi, bagaimana petani itu menerapkan sistem-sistem teknologi sehingga tidak seperti dulu lagi. Walaupun ilmu budidaya itu harus kita terapkan seperti masa lalu, para sahabat. Para sahabat, singa tidak pandang menyerah. Dan begitu juga serigala, dia itu segala yang bisa mempertahankan hidupnya mereka cari. Tentu ketika kita sudah mampu memiliki sifat-sifat seperti serigala, kita bisa makan dari segalanya dan lain sebagainya untuk mempertahankan hidup, tapi kita fokus pada tujuan kita seperti singa untuk mengejar mangsanya, sehingga kita akan tercipta petani-petani yang memang luar biasa, petani-petani tangguh yang tiada tanding. Maka daripada itu saya Wayarinaya DSW mengajak, marilah kita belajar melakukan, karena orang melakukan akan mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa sehingga mereka menjadi orang yang bermanfaat. Tentunya bagi dirinya sendiri, mungkin juga akan berdampak bagi orang lain, para sahabat. Tidak ada jalan kecuali untuk bekerja kita bisa mendapatkan uang. Tuhan pun tidak akan mengasih donasi rezeki ketika kita hanya bisa berdiam. Tapi dengan berusaha, dengan bekerja keras, dengan terus belajar, tidak pandang dengan siapa kita harus bergaul, tentu kita akan menjadi orang-orang yang lebih hebat dan juga pintu-pintu rezeki Tuhan akan selalu dibukakan. Mungkin cukup begitu dulu motivasi dari petani panelis Singaraja Bali Rinaya DSW. Tentu kalau Anda paham atas apa yang saya sampaikan di YouTube ini, mohon share, bagikan, like, komen, dan jangan lupa biar viewer saya semakin meningkat, tentu juga subscribe yang banyak. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang paling utama untuk menuju suatu kebahagiaan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya.